Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha mulia yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk pada hari ini kembali mengumpulkan kebaikan demi kebaikan, ketaatan demi ketaatan, dan kita memohon kepada Allah apapun ibadah-ibadah yang kita lakukan mulai dari subuh tadi sampai dengan hari ini, sampai dengan berakhirnya hari ini, ataupun amal-amal kita yang sudah berlalu dan amal-amal kita yang akan datang, Allah ambil sebagai amal yang ikhlas. Allah ampuni seluruh kekurangan-kekurangannya dan Allah jadikan sebagai bekal kita untuk menuju kepada keabadian yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Amin. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang senantiasa menunjukkan kepada kita bagaimana cara taat yang paling baik, bagaimana cara untuk menghamba kepada Allah yang paling bagus meskipun beliau sudah meninggalkan kita. Tapi tidak henti-henti dari setiap sirah yang kita baca, dari setiap hadis-hadis yang kita nikmati, bahwasanya kita tidak berhenti mengambil pelajaran daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau adalah bapak yang paling baik. Beliau adalah seorang suami yang paling sempurna. Beliau juga kepala negara yang terbaik. Seluruh suri dan tauladan terkumpul pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan bahwasanya beliau adalah uswatun hasanah. Uswatun hasanah bermakna adalah orang terbaik yang bisa dicontoh. Artinya seluruh kebaikan-kebaikan yang ada pada beliau adalah sesuatu yang bisa dicontoh oleh manusia-manusia termasuk seperti kita. Meskipun kita tahu bahwasanya kita tidak mungkin bisa mencontoh beliau secara sempurna. Namun usaha kita untuk mencontoh beliau yang kita harapkan yang mendekatkan kita pada beliau nanti di yaumil kiamah. Dan sebagaimana Allah kumpulkan kita semua pada hari ini, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita juga di yaumil kiamah dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan beriman dan dalam keadaan saling menyayangi sesama muslim sehingga layak bagi Allah ampunan-ampunan dan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ibu-ibu insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari ini kita meneruskan kembali kajian kita tentang to be better family, menjadi sebuah keluarga yang lebih baik. Karena tidak henti-henti kita menyampaikan bahwa keluarga itu adalah sebuah benteng terakhir kalau kita berbicara tentang kerusakan-kerusakan yang sekarang ini ada. Kalau andaikan kerusakan-kerusakan itu sudah masuk di dalam level keluarga, maka kerusakan itu sudah parah banget. Tapi kalau misalnya dalam level keluarga kita masih bisa melindungi keluarga kita atau minimal kita masih bisa melawan pengaruh-pengaruh buruk itu, maka mudah-mudahan kita masih bisa untuk membangkitkan kebaikan-kebaikan Islam. Karena kita lihat zaman sekarang yang harusnya memperbaiki malah merusak. Misal kita lihat sekolah, betapa sulitnya kita nyari sekolah di zaman-zaman sekarang. Benar atau benar? Kalaupun kita dapat sudah sekolah yang misalnya guru-gurunya baik, kurikulumnya baik, sekolah Islam misalnya, pesantren misalnya. Tapi sekarang pembulian juga sudah masuk dalam level sekolah. Dan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringkali kita kan juga tidak punya sebuah kekuatan atau tidak punya sebuah wewenang untuk sampai masuk untuk ngatur sekolah, kan gitu. Kalau kita sudah punya wewenang untuk masuk dan ngatur sekolah, ya harusnya kita yang bikin sekolah dong. Tapi karena kita nggak punya kekuatan, nggak punya kemampuan untuk mempengaruhi, ya kita juga nggak bisa apa-apa ketika di sekolah itu misalnya ada pembulian. Di tempat yang paling aman yang harusnya didik manusia, malah kadang-kadang ada orang banyak sekali sekarang meninggal gara-gara dipukulin teman-temannya. Bahkan di videoin. Bayangin ya, ada satu institusi yang ngajarin manusia harusnya untuk beradab. Harusnya untuk jadi orang yang jadi manusia. Malah jadi kayak sadis, malah jadi kayak nggak punya sifat kemanusiaan. Lihat kan di video-video yang beredar itu kan ya. Kadang-kadang juga kita lihat misalnya guru atau misalnya ustadz yang harusnya jadi sumber perbaikan, yang harusnya jadi sumber bukan hanya sumber perbaikan tapi mencontohkan sebuah kebaikan. Gitu kan ya, yang mencontohkan bagaimana akhlak yang baik, yang mencontohkan bahwasanya mereka sudah harusnya selesai dengan dunia, yang mereka mencontohkan bahwasanya mereka tuh mempersatukan. Itu aja kadang-kadang kita lihat masih banyak. Saya tidak mengecualikan diri saya.
Bisa jadi saya termasuk guru yang jelek atau guru yang buruk. Tapi kita lihat faktanya adalah ternyata di sekolah ataupun kita melihat guru misalnya, ataupun kita melihat institusi-institusi yang harusnya memperbaiki, mendidik, itu malah melakukan sebaliknya. Artinya yang mau saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian adalah kalau semua itu yang kita lihat ya, ada institusi pendidikan, ada kantor sudah rusak, pergaulan sudah rusak, tayangan sudah rusak, kita masih bisa berharap sebenarnya pada keluarga. Karena keluarga itu menjadi sebuah benteng pertahanan terakhir. Dan di antara orang-orang yang ada di keluarga, yang lebih penting di dalam keluarga adalah ibu-ibu sekalian. Kenapa? Karena ibu-ibu itulah nyawa daripada keluarga. Kalau nyawanya hilang, kalau ibu-ibunya rusak, yaitu problematis. Ini sekedar berbagi ya. Kemarin kan di Indonesia kedatangan Ustadz Numan Ali Khan namanya. Itu orang dari Ustadz dari Amerika. Dia dakwah banyak pada orang-orang non-muslim dan juga melihat kondisi umat muslim dari negeri yang minoritas Islam. Kan kalau Amerika kan gak sebanyak kita. Tapi beliau cerita bahwasanya akhir-akhir tahun ini beliau juga memfokuskan dakwahnya pada perempuan. Karena perempuan itu adalah awal kebangkitan. Dan ini sudah kita mulai dari tahun 2014 untuk dakwah fokus pada perempuan. Kenapa? Karena perempuan ini nyawa daripada keluarga. Karena kalau perempuannya benar, masih ingat ada dua yang benar. Suaminya akan benar, anak-anaknya akan benar. Karena kalau seandainya ibu-ibunya rusak atau istri-istri ini rusak atau perempuan-perempuan ini rusak, dua juga yang lain rusak, suami sama anak-anaknya, maka penting banget. Dan di dalam Al-Quran dijelasin berkali-kali tentang pentingnya perempuan itu seperti apa. Misal di dalam surat Al-Baqarah disampaikan liyuhlikal hartha wan nasl. Orang-orang yang gak suka sama Islam, kalau mereka mau merusak Islam, mereka merusak dua. Mereka merusak lahan pertanaman dan mereka merusak bibit tanamannya. Jadi mereka merusak apa? Lahan pertanamannya dan mereka merusak bibit pertanamannya. Kan kita sudah tahu kalau namanya Indonesia kan negara agraris, negara pertanian. Kalau di pertanian lebih penting tanah atau bibit? Tanah atau bibit? Tanah. Bibit sebagus apapun, kalau dibawa pada tanah yang salah, ya nggak numbuh. Numbuh juga cuma kecambat terus mati. Ya kan? Pernah nggak nanam kacang hijau di pasir? Di kapas pernah? Pernah. Numbuh nggak? Numbuh terus mati. Karena kapas kan nggak ada nutrisinya. Karena kapas kan bukan media tanam yang baik. Bisa difahami Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita nanam biji biasa-biasa aja, bukan bibit unggul misalnya, tapi ditanamnya di tanah yang baik, itu tumbuhnya bagus. Maka di dalam Al-Quran, perempuan itu diibaratkan seperti ladang pertanaman atau bibit tanaman. Kalau ibu-ibu diibaratkan ladang pertanaman atau bibit tanaman? Ladang pertanaman. Maka kan Allah kan sampaikan di situ kan ya, di dalam Al-Quran, nisaukum harthul lakum. Sesungguhnya perempuan bagi laki-laki adalah seperti tempat bercocok tanam, seperti ladang pertanaman, yaitu adalah laki-laki yang bawa bibitnya, perempuan tempat numbuhnya. Pertanyaannya, kalau laki-lakinya pinter, laki-lakinya soleh, laki-lakinya bawa bibit bagus, laki-lakinya semuanya lah sempurna, ganteng, pintar, kaya, seterusnya, bibitnya bagus. Tapi ibu-ibunya hancur, kira-kira gimana tuh tanamannya? Hancur. Tapi kalau laki-lakinya biasa-biasa aja, tapi perempuannya pintar, kalau perempuannya itu adalah tempat numbuh yang baik, maka peradaban akan tercipta. Makanya penting sekali ketika kita membahas tentang to be better family, kita membahas tentang perempuan. Karena keluarga itu tentang perempuan. Saya yakin betul, insya Allah 2 tahun kita sudah mulai kajian di sini. Kita sampein sedikit demi sedikit. Kita ulang-ulangi terus menerus. Termasuk hari ini kita mengulangi lagi tentang keimanan. Masa sih selama 2 tahun itu Allah tidak memudahkan bagi ibu-ibu untuk bertambah lebih baik? Enggak mungkin. Bukan saya, tapi Allah yang akan memudahkan kepada ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian untuk mendapatkan kebaikan daripada kajian-kajian ini. Yang ikut kajian saya semuanya sudah saya sampaikan. Yang buat bapak ibu sekalian itu pinter bukan gurunya. Karena enggak pernah ada di dalam Al-Quran ilmu itu dikasih sama guru, enggak ada. Di dalam Al-Quran semua ilmu, kata-kata ilmu dikasih sama siapa? Allah.
Gitu kan ya. Wattaqullah yu'allimukumullah. Kalau Anda bertakwa, Allah akan kasih ilmu itu pada kalian, itu kata Allah. Berarti nggak ada kata-kata guru ngasih ilmu, itu nggak ada. Guru tuh gunanya untuk apa? Ya guru gunanya menyampaikan dakwah, kewajiban menyampaikan ilmu, karena itu kewajibannya guru. Tapi mengenai ilmu itu bisa bersarang di dalam hati ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, itu bukan urusannya guru, tapi itu adalah urusannya Allah. Berarti kalau Allah itu berkehendak pasti akan diberikan ilmu yang bermanfaat. Maka niatnya datang ke sini, ya Allah minta ilmu yang bermanfaat. Artinya apa? Karena ilmu kita sudah bahas. Ilmu itu ada dua. Satu ilmu yang bermanfaat, dua ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kalau ilmu itu bermanfaat pasti ilmu itu barokah. Ya kan? Maka kita sudah sampaikan kemarin, ilmu itu dicari dengan cara apa? Dengan cara taklim seperti ini. Disiplin, teguh, memaksakan diri sendiri. Itu adalah ilmu didapatnya dengan cara seperti itu. Lalu kemudian ridhonya guru membuat ilmu itu bermanfaat. Dan khidmatnya pencari ilmu pada ilmu itu membuat ilmu itu menjadi barokah. Karena ada ilmu yang tidak bermanfaat dan ada ilmu yang tidak barokah. Ilmu apa itu yang tidak bermanfaat dan tidak barokah? Ilmu yang menjadikan para penuntutnya itu bukan mendekatkan diri pada Allah. Kan kita udah bahas kemarin ya. Ada orang bahas tentang keimanan. Sebelumnya dia nggak pernah bahas tentang keimanan. Ketika dia belum pernah bahas tentang iman, dia belum pernah bahas tentang sifat-sifat Allah, dia belum pernah bahas tentang akidah. Maka ketika dia pergi ke masjid, dia baik-baik aja. Temennya banyak. Semua orang ditemenin sama dia, asal muslim, sama-sama di masjid, sama-sama senang. Begitu nyari ilmu, sudah tahu tentang iman, dia mulai ngelihat kayaknya imannya ini nggak betul nih. Kayaknya saudara saya ini kayaknya madhabnya tidak sama nih, manhajnya tidak sama nih dengan saya. Akhirnya marah ribut. Berarti tadinya belum berilmu dia malah bisa berteman sama orang-orang, begitu dia berilmu dia malah ribut sama orang. Awalnya nggak belajar tajwid. Nggak belajar tajwid sama Bu Umah nih, sama ibu-ibu nih, nggak ngaji tajwid, nggak mentahsinkan bacaannya, biasa-biasa aja dia. Pergi ke masjid, di belakang imam, dengerin imam baca, dia merasa tenang, dia merasa happy, gitu kan ya. Begitu dia belajar tajwid, begitu dia mentahsin bacaannya, itu di belakang imam pas selesai sholat dia ngomong begini, tadi itu imam itu 18 kali salah tuh baca Quran. Paham maksudnya? Lah berarti ilmunya manfaat atau enggak sebenarnya? Loh ilmu itu untuk apa sih sebenarnya? Ilmu itu kan untuk menyembah pada Allah. Bagaimana cara kita untuk nyembah pada Allah secara benar? Itu kan ilmu. Artinya ilmu yang bermanfaat kalau Anda belajar akidah, Anda justru menjadi lebih senang sama manusia. Ketika ngelihat yang salah justru maunya memperbaiki, bukan malah menyalah-nyalahkan. Ketika Anda benar belajar tajwid, ketika Anda benar untuk mentahsin Al-Quran, harusnya ketika Anda sholat, harusnya Anda lebih tenang, lebih menikmati bacaan. Kan gitu, lebih ngerti isi daripada yang dibaca, merasa lebih dekat sama Allah, bukan merasa lebih lebih pintar daripada yang lain dan bisa ngeritik yang lain. Nah ini ilmu yang bermanfaat. Maka kita tuh memohon pada Allah ilmu itu yang bermanfaat. Sama kayak kita nanti ini mau belajar balik lagi tentang tawakal dan kaitannya dengan takdir seperti yang kita bahas kemarin. Ada orang-orang kita juga sudah pernah bahas, dia bahas tentang takdir malah jadi malas, malah jadi nggak mau ngapa-ngapain. Alasannya sederhana, semua sudah ditakdirkan sama Allah. Kalau sudah rezeki nggak akan kemana, kan gitu kan ya? Pernah dengar kata-kata kayak begitu? Itu benar atau salah? Kata-katanya benar. Kalau sudah rezeki gak bakal kemana. Semua sudah ditakdirkan Allah, benar. Tapi kalau yang dapat orang malas, jadinya ngawur. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Nah ini pentingnya meminta ilmu yang bermanfaat. Makanya berdoa sama Allah minta ilman nafian. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang apa? Yang membuat diri kita merasa lebih dekat sama Allah, yang membuat diri kita lebih respect sama manusia, membuat diri kita lebih sayang sama orang-orang muslim, membuat diri kita nggak mudah menyalahkan orang lain. Itu penting karena ini definisi ilmu yang bermanfaat. Dan dalam sejarah Islam sudah banyak kejadian-kejadian di mana ilmu itu akhirnya banyak menghasilkan perpecahan. Dan itu bukan ilmu yang bermanfaat. Bisa difahami ya?
Makanya selalu saya ingatkan, kalau Anda sebelum kajian dari sini Anda merasa nggak tahu apa-apa. Orang merasa nggak tahu apa-apa kan nggak mungkin sombong. Orang merasa nggak tahu apa-apa kan nggak mungkin ngomenin orang lain, betul nggak? Contoh kayak gini deh, ibu-ibu nggak pernah tahu tentang masak misalnya, taruhlah gitu ya. Masuk ke grup Master Chef, kira-kira gitulah. Terus ngeliatin mereka masak, berani komen? Nggak berani kan, karena kita nggak ngerti apa-apa. Ya kalau nggak usah ibu-ibu lah. Saya masuk ke komunitas Master Chef, ya nggak mungkin komen saya. Nggak mungkin saya bilang, masak tuh harus sabar, harus tawakal pada Allah. Nggak mungkin, orang ini lagi masak kok. Kan saya nggak tahu apa-apa. Maka pasti ketika saya datang saya dengerin. Ketika datang saya ngeliatin, paling pol nyicip kan gitu kan ya. Terus ditanya enak nggak, baru jawab, ya bagi saya enak sih kan gitu. Sama kayak ada orang pengajian. Orang pengajian belum tahu apa-apa, dia merasa nggak ngerti, biasanya dia merasa bahwasanya orang lain semua lebih hebat daripada dia. Maka kadang-kadang orang pergi pengajian itu biasanya nih yang nggak pede-pede di belakang biasanya. Kenapa? Coba-coba dulu nanti kalau andaikan ada yang salah gue bisa kabur kan gitu. Apalagi kalau kajiannya Ustadz Adi, di depan sudah siap ditanya-tanya kan gitu. Maka orang-orang newbie di belakang tuh lihat-lihat dulu kan gitu. Ya nggak apa-apa. Nah cuman masalahnya adalah kalau dia biasanya sudah ngaji lama, nah dia merasa lebih tahu tuh. Bisa dipahami ya. Nah itu bukan ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat buat kita harusnya lebih bijak. Membuat kita harusnya lebih dekat kayak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita coba mulai dengan pembahasan tentang tawakal ini. Saya pengen bacain satu hadis. Dan kita coba untuk mengeksplor atau kita coba untuk membahas tentang hadis ini. Ini hadis sudah pernah saya bahas ketika kita bahas bab tentang takdir. Tapi hari ini kita mau melanjutkan supaya ibu-ibu dan bapak-bapak lebih memiliki pemahaman yang bagus tentang takdir. Sebelum saya bacain hadis ini, saya perlu jelasin. Secara saya dari orang yang belum muslim kemarin, ketika masuk Islam, saya melihat salah satu pemahaman yang paling parah terjadi pada kaum muslimin itu pemahaman tentang takdir. Kenapa? Karena efek daripada pemahaman yang salah tentang takdir ini membuat orang kalau nggak jadi males banget, kalau nggak jadi nggak percaya sama Allah. Ini kalau pemahaman yang salah. Maka kita coba mendekati bagaimana caranya kita tuh menjadi seorang muslim yang percaya takdir tapi tetap produktif. Nih, ini adalah hadisnya. Ini hadis dicatat dalam Sahih Bukhari. Jadi nggak usah diragukan kesohihannya, nggak usah diragukan derajat hadisnya. Ini berarti hadisnya sudah level paling tinggi lah kalau sudah masuk Sahih Bukhari. Ceritanya begini, bahwasanya suatu ketika kata sahabat, jadi dari Ali radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali, suatu ketika kami berada dalam pelayatan jenazah di Baqi Al-Gharqad. Jadi kalau teman-teman tahu di Madinah itu kan ada pemakaman namanya Baqi. Baqi itu kalau misalnya teman-teman arah kiblat, yaitu di depan kiblatnya itu ada perkampungan Baqi. Dulu ceritanya kalau yang pernah pergi ke Madinah, lihat ada pagar masjid nggak? Pagar masjid kan biasanya orang janjian di situ ya. Janjian di pintu 333 ya. Nah itu kan pagar masjid tuh. Nah zaman Rasulullah, seluruh pagar masjid itu ya, kalau dibandingkan dengan zaman Rasulullah, seluruh kota Madinah itu di dalam pagar masjid itu. Bisa difahami ya. Jadi sekarang Madinah tuh udah luas banget, meluas banget. Berarti zaman dulu, kalau kita lihat zaman sekarang, Gorkot atau Baqi Al-Gharqad, bukan Gorkot, Baqi Al-Gharqad, pemakaman Baqi itu di luar pagar atau di dalam pagar? Di luar. Berarti zamannya Rasulullah, Baqi itu di luar kota, paham ya? Itu di luar kota Madinah. Jadi sahabat ini lagi keluar kota ceritanya, lagi jalan-jalan sama Rasulullah, lagi traveling. Tapi dekat masih ya, karena luar kotanya masih dekat. Jadi pergi ke Baqi Gharqad. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Jadi para sahabat itu kemudian lagi di Baqi, Rasulullah datang dan lalu para sahabat biasa kalau Rasul sudah datang maka semuanya berkumpul di sekitar beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu beliau membawa tongkat kecil lalu beliau tegakkan dengan kakinya. Kemudian beliau bersabda, ini sabdanya, tidak ada seorang pun dari kalian dan tidak ada satu jiwa pun yang dilahirkan
kecuali tempatnya telah ditulis di surga dan di neraka. Dan telah pula ditulis apakah ia akan hidup sengsara atau hidup bahagia. Jelas sampai di sini? Jadi Rasulullah pakai tongkat lalu kemudian ditegakkan, lalu seolah-olah pengen ngasih tahu bahwasanya semua orang itu sudah digariskan dengan tongkat itu. Jadi kata Rasulullah, semua orang sudah digariskan sebagai orang yang masuk surga atau orang yang masuk neraka setelah matinya, dan selama hidupnya dia sudah dicatat jadi orang yang seneng atau orang yang susah. Gitu ya. Bingung kan? Jangankan Anda bingung, sahabat juga bingung. Makanya kita bahas. Maka begitu mendengarkan itu, seolah-olah sahabat mendengarkan semuanya sudah digariskan. Atau dalam bahasa kita ditakdirkan. Gitu kan ya. Maka ketika sahabat dengar itu, lalu seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, kalau gitu apakah kita tidak bertawakal saja terhadap apa yang sudah ditulis bagi kita? Jadi tawakal masuk nih di sini. Kan kita kemarin bahas tawakal ya. Tawakal kan mewakilkan semuanya pada Allah. Ada kejadian bertawakal. Bagian daripada bertawakal itu kan adalah qada dan qadar. Adalah meyakini kan gitu kan ya. Jadi tawakal, saya ulangi lagi, adalah artinya mewakilkan. Tawakal itu asal katanya wakil. Contoh kayak gini. Lik, tolong dong Lik ngisi di Masjid Al-Muttaqin. Saya bilang, waduh saya lagi nggak bisa nih. Bisa nggak diwakilkan? Diwakilkan sama siapa? Diwakilkan sama Ustadz Anu misalnya. Nah berarti saya lagi bertawakal tuh, lagi mewakilkan. Karena saya nggak bisa, ya udah kamu aja. Tawakal pada manusia adalah ketika manusia tuh merasa dirinya nggak bisa, dirinya lemah, dirinya nggak tahu, maka dia bilang, ya udah Allah urusin aja urusan saya udah nggak bisa. Itu namanya tawakal. Di dalam Islam tawakal itu penting sebagaimana kita sudah jelasin kemarin. Karena tawakal adalah bagian daripada akidah, juga bagian daripada keyakinan terhadap ketentuan Allah. Oke, balik lagi ke dalam hadis ini. Rasul katakan semua orang sudah ditentukan apakah dia mati masuk surga, apakah dia mati masuk neraka, hidupnya sengsara, hidupnya bahagia, semuanya sudah digariskan atau sudah ditentukan. Maka salah seorang sahabat berkata, ya Rasulullah kalau gitu gimana kita bertawakal aja nih. Maksudnya kita udah gak usah ngapa-ngapain. Ya ngapain lagi kita ngapa-ngapain. Orang kita semuanya sudah ditakdirkan. Bahasanya sahabat, kalau gitu kita tawakal aja. Gak usah sholat. Kenapa? Lah kalau sholat pun nanti dicatatnya menjadi orang sengsara. Tetap aja sengsara. Sholat tetap sengsara. Ya enggak? Dan kalau sudah ditakdirkan masuk neraka, ya tetap aja ngapain sholat. Itu kata para sahabat seolah-olah gitu. Sebaliknya kalau kita sudah ditakdirkan masuk surga, ngapain juga sholat? Lah ujung-ujungnya pasti masuk surga. Gak usah sholat juga pasti bahagia kalau sudah ditakdirkan bahagia. Paham sampai di sini? Langsung Rasulullah koreksi. Langsung Rasulullah koreksi. Artinya pemahaman kayak gini pemahaman benar atau salah? Salah. Ya, jadi ini dulu yang harus diketahui. Ketika ada sahabat yang mengatakan, kalau gitu saya tawakal aja. Rasul katakan itu bukan tawakal. Itu namanya malas. Itu namanya kamu ngawur, seolah-olah gitu. Walaupun Rasul nggak ngomong gitu ya, tapi itu bukan tawakal karena Rasul langsung koreksi. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengoreksinya? Maka beliau bersabda, beramallah. Beramallah. Jadi kan kalau tadi para sahabat berkata, ya udah kalau gitu ngapain kita beramal? Ngapain kita sholat? Toh nanti kalau masuk surga sudah ditentukan ya masuk surga juga. Kalau sudah masuk neraka ya ngapain beramal juga? Toh juga masuk neraka. Tapi Rasul langsung mengoreksi beramallah. Kenapa? Adapun orang-orang yang dimudahkan, adapun orang-orang yang ditentukan di dunia untuk jadi orang yang bahagia dan di akhirat masuk surga, dia akan dipermudah melakukan amal-amal kebaikan. Sedangkan orang-orang yang ditentukan di dunia sengsara dan masuk nanti ke neraka, maka dia dimudahkan untuk melakukan amal-amal yang maksiat. Jelas? Beliau lalu menutup dengan membaca surat Al-Lail yang sudah sering kita sampaikan. Wa amma
man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Kata Rasul apa? Allah berfirman di dalam surat Al-Lail, siapa saja yang mereka orang-orang bertakwa. Takwa artinya apa? Takwa itu level up dari iman. Maka kalau kita puasa, yang dipanggil orang beriman. Yang keluar dari Ramadan orang bertakwa. Siapa yang takwa pada Allah? Takut pada Allah maksudnya. Yang mereka berjaga-jaga daripada perkara-perkara yang Allah nggak suka, itu takwa. Siapa yang bertakwa dan a'ta dan memberikan apa? Memberikan bagian daripada Allah. Karena harta kita bukan harta kita. Harta kita ada bagiannya Allah. Bagian Allah kasih ke siapa? Yang memerlukan. Allah kasih bagian daripada zakat, Allah kasih bagian daripada sedekah dan segala macam. Siapa yang bertakwa dan memberikan sebagian hartanya dan berbuat baik, wasaddaqa bil husna, dan yakin bahwa kebaikannya ada balasan. Lihat ya. Dan yakin kebaikannya ada balasan daripada Allah. Maka kata Allah, dipermudahlah jalannya menuju jalan-jalan kebaikan. Apa itu jalan kebaikan? Di dunia bahagia, di akhirat masuk surga. Artinya kata Rasul, beramallah. Sebaliknya di dalam surat Al-Lail ada orang-orang kata Allah yang mereka memilih untuk bakhil. Jadi ada orang-orang yang memilih untuk bakhil dan merasa dirinya cukup. Udahlah, gak usah siap-siap ke akhirat. Dunia aja udah cukup. Harta kan punya gue. Kalau gue nggak bekerja keras, mana dapat? Kalau misalnya gue sudah kerja keras, ya gue nikmati. Kenapa gue harus bayar zakat? Kenapa harus gue keluar yang lain-lain? Paham? Maka kata Allah, orang-orang kayak gini, wa amma mambakhila wastaghna. Dia merasa lebih kaya daripada Allah. Dia merasa Allah tidak maha mencukupi. Dia yang maha mencukupi. Dia tidak mau mengeluarkan hal-hal yang harusnya dia keluarkan. Dia bakhil. Bakhil itu apa? Tidak mengeluarkan hal-hal yang harusnya dikeluarkan. Dan wa kadzdzaba bil husna. Dan gak percaya kalau perbuatannya ada balasan. Jelas ya? Gak percaya perbuatannya ada balasan. Maka dia Allah mudahkan menuju jalan-jalan keburukan. Apa itu jalan keburukan? Di dunia sengsara, di akhirat masuk neraka. Bisa dipahami? Artinya apa? Allah pengen ngasih tahu lewat Rasulnya bahwasanya pemahaman takdir bukan berserah secara pasrah. Jelas ya? Bukan berserah secara bukan berserah secara pasrah. Bukan berserah dan menyerah. Karena pasrah itu bukan nyerah. Bingung? Nanti saya jelasin, tenang. Jadi Allah ingin mengajarkan lewat Rasulullah, takdir itu diyakini tidak sama dengan malas. Jelas sampai di sini? Tapi justru kita disuruh mengusahakan. Apa yang diusahakan? Pertama, bertakwa. Setelah bertakwa dia akan yakin ada balasan. Ketika dia sudah yakin akan balasan, dia akan semangat dalam beramal. Kenapa? Karena dia sudah tahu alasan dia beramal. Oke, kita coba bahas lagi tentang masak. Udah pernah ngajarin anak-anaknya masak? Berapa banyak ibu-ibu ngajarin anak-anaknya masak, tapi anak-anaknya tetap nggak masak? Kenapa kira-kira? Sudah bisa dia? Bisa. Ada bahan-bahannya? Ada. Alat-alatnya ada? Ada. Lalu kenapa anak-anak diajarin masak tuh nggak masak-masak dia? Karena masih ada ibunya. Dia nggak punya alasan kenapa saya harus masak, ya kan? Maka kalau ibunya sudah misalnya, contoh ibu pergi ya masak sendiri, pasti dia masak. Paham ya? Artinya kebanyakan kita itu tidak ngerti kenapa kita harus melakukan sesuatu. Bukan masalah tidak tahu, bisa difahami ya. Maka yang pertama ketika kita membahas tentang masalah keimanan, iman itu tentang kenapa.
Orang sudah tahu kenapa dia beriman, bertakwa pada Allah, meyakini ada pahala terbaik, ada balasan terbaik, yakin besok akan ada hari pembalasan. Itu mengubah manusia 100%. Artinya kalau kita benar-benar yakin besok ada hari pembalasan, benar-benar yakin ya, harusnya itu cukup untuk membuat kita nggak maksiat. Kemarin ada yang nanya pada saya, Ustadz, ini banyak nih yang nanya pada saya begini, bapak-bapak nih penyakitnya ini, Ustadz, suami saya suka nonton film-film yang nggak bagus. Bagaimana Ustadz? Lah itu masalahnya tuh. Kalau dia yakin ada hari esok, kiamat, ya dia nggak mau pasti. Tapi kalau dia nggak yakin atau keyakinannya itu ditutupi hawa nafsunya, jadi tuh barang pasti berbuat maksiat lagi. Paham ya? Jangankan selingkuh, nonton film porno nih masalahnya nih. Lah kalau andaikan orang yakin bahwasanya ada hari akhir, gak usah hari akhir deh, gini deh, kan saya udah bilang. Orang tuh kan kalau takut melakukan sesuatu kan ada layer-layernya, ada lapis-lapisnya, bener nggak? Contoh ya. Soalan film porno. Andaikan laki-laki kalau nonton film porno itu misalnya dia nontonnya sendirian atau berjamaah. Yang mana Pak? Sendirian katanya. Kenapa nggak berjamaah? Malu, benar. Lah kalau nontonnya sudah berjamaah itu kan levelnya udah akut tuh. Berarti kenapa mereka nonton sendirian? Karena takut ketahuan. Karena dia tahu itu perkara yang nggak baik. Kalau ketahuan kira-kira gimana? Ya malu Ustadz. Oke. Sekarang saya mau nanya nih, kan banyak tuh ada orang di DPR gitu kan ya, yang sampai rapat nonton film porno kan ada juga tuh. Ada orang yang ngaku memang senangnya nonton film porno dan segala macam. Ya kayak gini-gini lah. Sekarang saya mau nanya, tapi saya nanya cuma bagi orang waras ya, bukan yang nggak waras ya. Kalau yang sudah ngaku terang-terangan nonton film porno kan nggak waras menurut saya. Tapi yang masih waras nih. Bapak-bapak jangan ibu-ibu. Bapak-bapak lebih malu ketahuan sama orang atau ketahuan sama anak sendiri yang sudah punya anak? Sama anak sendiri. Jelas sampai di sini? Nah, yang buat saya takut tuh ya, kalau seandainya saya melakukan perkara-perkara kayak gini ya, nyimpen film porno dan segala macam. Nanti kalau saya mati, komputer saya pakai siapa? Lah terus kalau dia buka ada gitu gimana tuh? Paham gak sih maksudnya? Tapi saya yakin saya pasti mati gak? Yakin. Berarti yang buat kita maksiat apa? Kita merasa abis ini masih hidup kan. Kita merasa sebelum mati bisa ngapusin dulu kan itu film-film yang aneh-aneh. Bisa paham gak sih maksudnya? Oke, itu baru di dunia tuh. Itu baru di dunia. Di akhirat gimana? Maka terhadap orang-orang tadi, Ustadz gimana caranya? Saya bilang gini, saya gak tahu caranya karena ini berkaitan dengan candu. Ini udah kayak penyakit. Kalau penyakit fisik diselesaikan dengan obat fisik, penyakit mental itu diselesaikan juga dengan obat mental dan gak bisa sekali dua kali. Tapi belajar tentang keimanan harusnya bisa membuat dia lebih tahan daripada ketika dia gak paham tentang iman. Terus gimana Ustadz? Saya ngajarin terhadap orang-orang yang mau maksiat ya. Lalu kemudian kalau dia lagi mau maksiat saya bilang gini, doa sama Allah. Ya Allah gantiin saya yang lebih baik di yaumil kiamah. Paham gak maksudnya? Aku seneng ini ya Allah. Aku suka nih melakukan kemaksiatan ini. Tapi aku pengen yang lebih baik. Maka gantiin ya Allah. Karena hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan kepada kita bahwasanya kalau kita ninggalin sesuatu yang kita sukai karena Allah, maka Allah pasti ganti yang lebih baik. Entah di dunia entah di akhirat. Lebih baik diganti di dunia atau di akhirat? Di akhirat lah. Kalau di dunia dinikmati cuma segitu-gitu aja. Kan gitu, ya Allah gantiin saya dengan yang lebih baik. Nah kata-kata ya Allah gantiin saya dengan yang lebih baik itu hanya bisa terjadi kalau dia yakin balasan. Paham maksudnya? Maka Allah sampaikan tadi, wa amma man taqa wa a'ta wa saddaqa bil husna. Jadi orang yang bertakwa dia akan kemudian meyakini ada balasan. Di titik itu dia akan mudah melakukan kebaikan dan bisa meninggalkan keburukan meskipun susah. Bisa dipahami ya. Jadi kita bahas dulu sebelum ke takdir, kita bahas lagi tentang hadis ini. Rasul katakan pemahaman orang yang mengatakan kalau semua sudah ditentukan oleh Allah maka kita nggak usah ngapa-ngapain, betul atau salah? Ingat ya, coret dulu di kepala nih. Kalau ada nih kepikiran, kalau ada terbersit
kalau ada orang yang ngomong bahwasanya kalau Allah sudah menentukan ngapain dong kita beramal? Rasul sudah nyalain dari dulu. Rasul sudah mengoreksi ini dari dulu. Rasul katakan enggak gitu. Pemahamannya enggak gitu. Bagaimana pemahamannya? Siapa yang bertakwa pada Allah lalu kemudian membenarkan amal-amal yang baik, ada balasannya di situ, maka dia berbuat amal-amal baik dan amal-amal itu akan dipermudah oleh Allah. Maka Allah di dalam surat Ar-Ra'd mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah mengubah keadaan dalam satu kaum sampai kaum itu mengubah keadaannya sendiri. Artinya yang Allah kasih tahu semua tergantung Anda. Anda mau beramal baik atau beramal buruk. Kalau Anda beramal baik dipermudah menuju kebahagiaan, dipermudah menuju ke surga. Kenapa? Karena belum tentu amal baik menghasilkan bahagia dan surga. Hanya atas izin Allah. Maka kita ketika kita beramal baik, kita bilang, ya Allah mudah-mudahan amal ini mengantarkan pada saya kebaikan, mengantarkan kepada saya surga. Walaupun belum tentu, bisa dipahami ya. Tapi sebaliknya ada orang-orang yang sudah mikir kayak tadi, udahlah Allah kayaknya nggak suka sama saya kayaknya sudah ditakdirin masuk neraka, wajah-wajah saya tuh neraka able gitu loh, paham maksudnya? Jadi kayak atau dia nyalain orang, wajahmu tuh neraka able, itu kan ya, nggak ada iman-imannya dikit pun, kayaknya kamu sudah ditakdirkan oleh Allah masuk neraka. Nah orang-orang yang kayak gini berarti apa yang dia lakukan? Coba lihat ya, begitu ada orang sudah berpikir, saya sudah ditakdirkan oleh Allah maksiat, saya sudah ditakdirkan miskin, saya sudah ditakdirkan susah hidup saya, buktinya saya nikah 7 kali gagal semua. Ada yang ngebilang sama saya begitu, Ustadz apa memang sudah takdir saya Ustadz ya? Saya sudah 11 kali menikah nih Ustadz, tapi gagal terus. Serius? Udah 11 kali nih Ustadz saya menikah tapi gagal terus. Apa udah takdir saya ya? Saya bilang begini, antum bukan ditakdirkan gagal pernikahan, tapi antum sudah menemukan formula 11 kali gagal menikah. Paham maksudnya? Sudah ada rumusnya dia. Artinya saya bilang kalau kamu nggak berubah dan kamu nikah ke-12 kali, itu gagal lagi. Paham? Kenapa? Karena rumusnya nggak berubah. Ya 1 tambah 1 ya 2. Kecuali kalau diubah 1 tambah 3 berubah tuh. Paham ya? Nah berarti ada orang-orang yang tanpa sadar di dalam hidup dia sudah punya rumus-rumus sengsara. Tahu maksudnya? Mau tahu rumus-rumus sengsara? Mau tahu? Saya kan pernah nyampein kan di masjid ini kan ya, bagaimana membuat hidup Anda sengsara. Mau tahu? Mau? Tidur malam. Maksudnya tidurnya nggak teratur. Tidur jam 1 malam, bangun jam 11. Gak usah keluar rumah, nonton di depan TV terus menerus, gitu kan ya. Lalu apalagi? Ngeluh. Cobalah lakukan setiap hari kalau nggak stres Anda. Karena ada rumus buat orang sakit mental. Tadi tidur nggak teratur itu buat orang sakit mental. Apalagi misalnya nggak pernah ingat Allah, makan tinggal di rumah pesen, ngeliatin TV terus menerus, nggak pernah peduli sama apapun, ngeluh, marah-marah, itu pasti buat stres. Kenapa? Karena stres ada rumusnya, sementara sama seperti orang hidup sehat ada rumusnya, bisa dipahami. Bayangin kalau ada orang yang mengatakan saya itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah tidak punya pernikahan yang bahagia. Karena kenapa? 7 kali saya nikah gagal terus Ustadz, 11 kali saya nikah gagal terus Ustadz. Berarti apa yang di kepala orang-orang kayak gini? Saya pasti gagal. Artinya dia kira-kira mau beramal maksimal gak? Nggak ngapain. Ngapain kita beramal maksimal kalau kita sudah pasti gagal? Paham gak sih maksudnya? Jadi gini deh, siapa yang di rumahnya nanam tanaman? Ada yang nanam tanaman? Ya kalau nggak nanam tanaman ya cobalah ya. Orang semua yang nanam tanaman ibu-ibu sekalian, itu berharap tumbuh atau tidak? Berharap tumbuh kan ya? Ibu saya tuh kadang-kadang begitu tuh. Tahu nggak? Ibu saya kan suka nanam anggrek. Tahu nggak? Dia tuh nggak pernah buang anggreknya meskipun sudah keriput-keriput gitu. Tahu nggak? Dipotongin sama dia. Lalu kemudian dimasukin ke tempat anti jamur, terus kemudian dikasih vitamin, terus kemudian ditaruh di arang lagi. Terus saya bilang, ngapain sih Mi? Kenapa nggak dibuang aja? Dia bilang, bisa hidup loh. Paham gak sih maksudnya? Bisa hidup loh. Ternyata memang ada yang hidup juga tuh.
Jadi di antaranya kayak udah mau mati tuh ada hidup. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia punya harapan, bener nggak? Lah kalau seandainya saya, itu kan kalau anggrek tuh ada kemungkinan hidup walaupun di antara 100 batang cuma 2 biji yang hidup. Gitu ya, tapi kan ada harapan. Tapi sekarang saya mau nanya Anda nanam batu, Anda berharap dia tumbuh. Paham gak sih maksudnya? Lah kalau ada orang nanam batu, dia udah tahu ini gak mungkin tumbuh. Ya udah seadanya aja dia tanam. Tapi kalau ada orang punya harapan, maka dia pasti akan beramal jauh lebih baik daripada orang gak punya harapan. Makanya kalau Anda punya anak itu dijaga dengan baik, dididik dengan baik karena ada harapan. Bahwa anak ini jadi anak yang baik, jadi anak yang solih atau solihah dan seterusnya. Itu pentingnya fasaddaqa bil husna, meyakini bahwa ada balasan yang terbaik. Tapi kalau ada orang yang sudah nyalahin takdir, memang sudah takdir, tapi nggak paham ilmunya, maka dia pasti tidak beramal dengan baik. Ya udahlah, orang sudah ditakdirin jadi orang jahat ini, kan paham kan ya? Jadi apa usahanya? Usahanya bukan jadi orang baik, tapi bagaimana caranya sempurna jadi orang jahat kan gitu. Karena saya sudah ditakdirkan jadi orang, paham ya? Jadi masalahnya di mana nih? Di dalam kepala. Makanya ulama-ulama mengatakan ketika menafsirkan ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang dimaksud dengan ma bi anfusihim adalah mindset atau cara pikir. Hati-hati loh. Cara pikir itu membuat orang bisa beriman dan gak beriman. Cara berpikir itu bisa buat orang ngawur atau bisa buat orang taat. Paham sampai di sini? Oke, kita sudah sampai mana pembahasannya? Ada hadis Rasul sampaikan bahwasanya Allah sudah menentukan orang masuk surga, orang masuk neraka, sengsara atau bahagia hidupnya. Ada sahabat yang bilang, ya Rasulullah kalau gitu kita nggak usah beramal. Salah atau benar? Bagus. Yang benar gimana? Berharap pada Allah. Takwa, berharap pada Allah, ada balasan yang terbaik daripada yang kita lakukan, beramal yang terbaik, maka Allah akan memudahkan amal-amal itu untuk membuat kita bahagia di dunia dan masuk surga. Paham sampai di sini ya? Nah sekarang kita bahas problemnya. Tapi katanya tadi Allah sudah menentukan. Gimana tuh Ustadz? Kan tadi katanya kan sudah ditentukan surga dan neraka. Oke, siap bingung dan pusing? Saya kasih contoh ya. Ibu-ibu pernah buka Instagram, Facebook atau apa-apa di dalam handphone? Lihat gambar orang di situ, lihat? Oke, coba kita berandai-andai. Pusing dikit gak apa-apa ya, supaya untuk menjelaskan. Coba kita berandai-andai. Ibu buka misalnya Instagram atau apapun ya, atau Facebook atau di situ ada gambar orang kan ya. Taruhlah orangnya itu hidup. Terus dia nanya sama ibu, ibu, hidup kita beda atau enggak sih? Beda. Kamu di dalam handphone, aku di dunia nyata, kan gitu ya. Tapi dunianya beda enggak? Beda. Terus dia nanya, ibu masa depan tuh kayak apa sih? Ibu mau jelasin apa sama dia? Masa depan tuh apa sih? Ini ada orang di video nanya kepada kita, masa depan tuh kayak apa? Gimana cara jelasinnya? Masa depan tuh adalah sesuatu yang belum terjadi. Dan kalau udah kejadi kamu gak bisa balik lagi. Kalau gitu masa lalu tuh apa? Sesuatu yang berlalu dan kita gak bisa balik lagi juga. Bisa dipahami ya? Padahal dia video yang bisa kita maju mundurin, paham gak kira-kira maksudnya? Kira-kira cara jelasinnya gimana? Bingung? Kalau kita jelasin dia paham atau enggak? Enggak. Oke, itu satu. Yang kedua, yang di dalam handphonenya ibu-ibu sekalian nanya, di saya kan saya bisa lihat langit, kata orang di video itu. Langit itu di atas atau di bawah sih? Gimana cara jelasinnya? Dia di sini nih. Di sini kita ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, betul nggak? Tapi dia ada atau enggak? Maka sama enggak atas bawahnya kita dengan atas bawahnya dia? Paham sampai di sini ya? Maka ini problem kita dengan Allah. Kenapa problem kita dengan Allah? Allah sama kita itu dunianya sama atau tidak? Enggak sama. Orang kita mencontohkan antara kita sama orang di video aja bingung cara kita jelasin kan gitu kan ya.
Allah jelasin kita juga pasti nggak paham. Artinya apa? Masalah itu terjadi kalau kita menganggap Allah sama kayak kita. Contoh ya, semua sudah ditentukan. Berarti kan sudah ada yang masuk surga, sudah ada yang masuk neraka. Berarti kita kepaksa dong. Berarti kita menganggap Allah sama kayak manusia yang punya masa depan, punya masa lalu, punya masa sekarang. Paham nggak? Masih nggak paham ya? Masih mumet? Oke, saya coba kasih contoh lagi. Saya coba kasih contoh lagi. Pernah main game? Susah juga kalau nggak pernah main game ya. Ya udah, balik lagi lah ke Instagram. Di Instagram kita ada orang-orang di situ. Orang-orang di sini, ini kan cuma di dalam data kan ya namanya. Data di dalam handphone kan ya, betul nggak? Mereka ngobrol. Pencipta kita ini kira-kira letaknya di mana ya? Paham nggak? Pencipta kita ini letaknya di mana ya? Mereka ngobrol, ya di atas lah. Emang betul kita di atasnya dia? Emang betul? Dia di dalam sini kok. Kita di atasnya? Enggak. Karena konsep atas bawah kiri kanan di dia beda dengan di kita. Benar nggak? Jadi apapun yang mereka diskusikan, ngawur nggak nih? Ngawur. Terus dia bilang gini, hidup kita sudah ditentukan belum ya sama yang nyiptain kita? Bayangin, ini baru handphone yang kita ciptain sama manusia. Kita sama Allah jauh banget. Jauhnya sejauh apa? Pernah sih dicoba sama manusia, namanya Musa. Musa bilang sama Allah, ya Allah, boleh nggak aku lihat kamu? Jelas ya? Boleh nggak aku lihat kamu? Sama kayak bisa ada orang di dalam handphone kita bilang, aku bisa nggak ngelihat kamu? Kira-kira gitu ya. Sekarang gak usah balik ke handphone, kita balik ke Musa aja. Musa bilang sama Allah, boleh nggak aku lihat kamu? Allah bilang, kamu nggak bakal sanggup. Tapi Musa bilang, dikit aja, kira-kira begitu. Boleh nggak? Dikit aja ya Allah, supaya aku makin beriman ya Allah. Supaya aku bisa menjelaskan pada orang tentang apa yang aku lihat. Allah bilang, ya udah, kalau kamu mau tahu sejauh apa, kira-kira Allah bilang sejauh apa dunia kita. Allah bilang coba lihat itu gunung. Pernah lihat gunung? By the way, gunung yang di sana itu lebih gede daripada gunung yang di sini ya. Musa ngelihat gunung, itu gunungnya berantakan. Padahal Allah belum menampakkan dirinya. Bisa difahami kira-kira maksudnya. Sama kayak gini. Ada orang di HP, kalau dia hidup nih orang di HP nih, orang-orang di Instagram atau misalnya di HP kita bilang, bisa nggak kita ketemu secara langsung? Gimana kira-kira? Ya mereka kan cuma data, ya kan? Yang kita ciptain. Apalagi Allah. Artinya kalau orang-orang di sini di HP kita diskusi, kira-kira pencipta kita tuh letaknya di mana ya? Jawabannya kira-kira ada atau tidak? Nggak mungkin ada. Tapi kalau mereka diskusinya begini, kira-kira kita ada yang nyiptain nggak ya? Pasti ada. Paham ya? Sama kayak manusia. Manusia itu lebih rendah daripada Allah. Karena dia lebih rendah daripada Allah, maka dia cuma bisa dijelaskan sesuai kemampuan akalnya. Maka ketika Allah lewat Rasulnya, Nabi Muhammad bilang begini, sesungguhnya semua sudah ditentukan oleh Allah. Wajar nggak? Wajar, karena Allah pencipta kita. Nggak mungkin dia itu sama kayak kita. Wajar dia udah tahu semuanya. Tapi tiba-tiba sahabat nanya, kalau gitu kita gak usah beramal. Nah lain cerita, beramal karena ini tugas kalian. Ustadz, pusing Ustadz, mudahnya. Oke mudahnya, nih mudahnya. Dari hadis itu Allah pengen kita semuanya berpikir, kalau masih ada pilihan maka pilihlah yang baik. Mulai dari cara mikirnya yang baik, takwa pada Allah, yakin balasan terbaik, beramal dengan yang terbaik. Itu aja udah. Kalau gitu takdir apa Ustadz? Takdir adalah segala sesuatu yang terjadi yang kita nggak milih, selesai. Maka berimanlah terhadap itu yang nggak pernah kita pilih. Contoh ya, aduh sakit nih, nggak bisa bergerak. Itu takdir atau bukan? Takdir. Maka jangan bilang, kok aku? Paham ya? Kadang-kadang mohon maaf, serius. Kita memang belum tentu bisa lulus ujian kalau kita diuji hal yang sama.
Memang belum tentu. Tapi saya ngelihat ada orang-orang yang dapat dalam tanda kutip apes itu bertumpuk-tumpuk. Bisa difahami ya. Di saat yang sama anaknya meninggal 2. Suaminya meninggal. Pas COVID itu apalagi, itu banyak banget. Tiba-tiba satu keluarga ujiannya banyak banget. Usahanya kebakaran, anaknya meninggal, suaminya meninggal. Benar-benar diambil semua sama Allah. Terus ngomong, kenapa harus aku? Paham ya? Di Turki kemarin juga ada yang kayak gitu tuh. Orang kaya raya punya apartemen, bayangin punya rumah kos-kosan aja sudah setahun bisa hidup. Apalagi punya apartemen, dikos-kosin. Satu apartemen berapa orang? 400 orang. Sama kayak punya 400 rumah kontrakan. Kaya nggak? Kaya, umurnya sudah 60-an tahun. Begitu hancur berantakan sampai rata ke tanah. Pertanyaan mulai muncul, kenapa harus saya? Bisa difahami sampai di sini. Itu bisa dipilih atau enggak? Enggak. Maka harus yang muncul apa? Ya Allah, ini berat. Tapi tolong buat saya untuk mudah menerima ini. Kan gitu. Menerima ini penting. Karena kalau kita enggak menerima, terus mau apa? Makanya orang Jawa itu punya pepatah yang bagus. Terus mau apa lagi? Paham gak sih maksudnya? Terus mau apa lagi? Ya udah nerimo. Itu satu-satunya yang harus dilakukan. Lah mau gimana lagi? Kita mau komplain, sekomplain-komplainnya. Emang dia bisa berdiri lagi tuh bangunan? Nggak bisa. Yang mati bisa hidup lagi? Nggak bisa. Maka Islam ngajarin terhadap perkara-perkara yang Allah kasih ke kita. Dan setiap manusia pasti ngalamin ini. Pasti. Setiap manusia akan mengalami perkara-perkara yang nggak suka itu tapi terjadi pada dia. Dia nggak suka tapi terjadi pada dia. Dan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Maka di titik itu dia berkata, ya Allah, aku bertawakal kepada Engkau. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu kata-kata yang sering kita dengar di Gaza. Ya Allah, aku bertawakal pada Engkau. Kenapa? Dengan berkata-kata hasbunallah wa ni'mal wakil, maka di situ ada pemahaman, ini anak Engkau ya Allah, anakmu ini milik Engkau. Dulu aku belum punya anak ini. Atas izin Engkau, aku punya anak ini. Ketika Engkau mau ambil, ambillah ya Allah. Asal Engkau ridho ya Allah sama aku. Kan gitu kan? Maka ketika orang bertawakal pada Allah, ada penerimaan di situ. Maka tadi ini tawakal yang benar. Berarti tawakal yang benar adalah dalam perkara takdir yang kita nggak bisa milih, kita terima bahwa itu adalah sesuatu yang Allah berikan pada kita. Di situ berlakulah siapa yang ridho kepada Allah, maka Allah ridho sama dia. Loh, bukannya hidup kita memang mencari keridhaan Allah? Ya tapi kan Ustadz gak usah diambil anaknya Ustadz. Itu kan aku sayang banget. Anak satu-satunya udah kutunggu 9 tahun hilang Ustadz. Lah itu namanya ridho. Paham gak sih maksudnya? Lah terus kita maunya apa lagi? Orang gak ada apa-apa lagi. Itu takdir. Oke, kita sakit. Itu takdir atau bukan? Takdir. Kalau gitu kita terima aja. Beda lagi. Kita terima sakitnya. Itu namanya ridho terhadap qadha. Tapi kita berobat, itu amal soleh. Paham? Jelas ya? Kita terima itu adalah kebaikan. Tapi kita juga berobat, itu amal soleh. Sekarang kita bodoh, kita terima. Tapi ya belajar itu maksudnya. Jangan cuma, ya Allah saya terima, saya ridho, saya orang bodoh. Bodoh ya Allah. Lah terus dia gak mau belajar, kenapa gak mau belajar? Ya saya kan menerima bahwa saya itu orang bodoh, salah. Paham sampai di sini? Anda menerima sekarang Anda bodoh, itu sudah dapat pahala. Tapi kalau gak mau belajar, ngawur. Maka belajar pahala lagi, paham sampai di sini? Sudah bisa sedikit terang nih melihat takdir. Berarti takdir itu apa? Segala sesuatu yang kita nggak bisa kendalikan, kita nggak bisa apa-apa lagi. Kalau sudah ada pertanyaan, terus mau gimana lagi? Sudah nggak ada lagi mentok. Ya udah, ya Allah gantiin yang lebih baik. Ya Allah mudah-mudahan sabar saya dapat pahala. Ya Allah saya ridho. Ngomong itu dulu aja. Ya Allah saya ridho. Ya Allah saya ridho dapat kayak begini. Nah bantu saya sekarang untuk jadi lebih baik kan gitu. Nah itu adalah takdir. Maka coba bayangin ya. Kalau ada orang punya pemahaman kayak gini. Betapa enaknya hidup dia. Ada nggak yang bisa membuat dia jadi hancur? Nggak ada. Dia dikasih apapun dia tetap bisa untuk survive.
Dia bisa tetap bertahan hidup dan tidak hanya bertahan hidup, dia jadi lebih baik setiap harinya. Karena kenapa? Karena dia tahu bahwasanya dia melakukan perkara-perkara terbaik karena Allah pasti balas. Allah pasti balas. Capek sih jadi orang baik. Capek sih ngafalin Quran. Nahan marah tuh apalagi kalau orangnya nyebelin. Kayak apa rasanya tuh? Cuman yakin ya Allah ada pahala terbaik nih. Ya Allah kasih aku yang lebih baik atas segala sesuatu yang aku tinggalkan yang buruk-buruk ya Allah. Aku bisa marah ya Allah bisa. Tapi tolong gantiin yang lebih baik ya Allah. Maka itu jadi hidupnya bagus. Dia akan berusaha usahanya yang terbaik. Ketika dia bersodakoh, dia keluarkan sodakoh yang terbaik. Ketika dia ngurus anak yang terbaik. Karena dia yakin pasti ada balasan. Ketika suaminya belum seideal yang dia pikirkan, dia mau belajar dan mau bersabar. Karena dia tahu pasti ada balasan yang terbaik. Begitu juga dengan seorang suami atau begitu juga dengan seorang anak. Karena dia tahu ada balasan-balasan yang terbaik, maka dia tinggalkan perkara-perkara yang buruk karena Allah pasti ganti yang terbaik. Ini pemahaman tentang takdir yang benar. Bisa dipahami ya? Nah, kalau ada yang ingin dipertanyakan silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sebelum kita masuk ke tanya jawab, Bapak Ibu sekalian kembali kita mengingatkan, alhamdulillah kita semakin mendekati Ramadan. Ramadan itu kalau nggak salah tanggal 1 ya. 1 Maret. Berarti kita masih ada 2 bulan lagi untuk persiapan menuju Ramadan. Ini kan Desember. 3 bulan berarti ya, 3 bulan persiapan menuju Ramadan. Dan ibu-ibu bisa lihat, bapak-bapak bisa lihat ini ruangan sudah dipersiapkan untuk diinstal AC karena di atasnya sudah ditutup semua. Lalu kemudian ini beberapa yang masih bolong akan juga ditutup. Jadi kita benar-benar masih membuka kesempatan untuk melengkapi wakaf AC kita. Jadi insya Allah saya juga akan tetap berkontribusi, nilainya nanti kita akan obrolkan lah ya. Jadi kira-kira. Nah dan juga saya juga mengajak jamaah untuk berkontribusi supaya kita makin nyaman ketika di bulan Ramadan untuk melengkapi AC. Karena kalau AC nanti sudah selesai, saya mau ngajak jamaah untuk beli speaker supaya nanti pengajian kita bisa lebih bagus lagi untuk dinikmati. Itu yang menjadi sebelum kita tanya jawab, silakan panitia bisa mengedarkan kota infaknya dan insya Allah diniatkan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan daripada Allah. Dan kalau kita sodakoh diniatkan untuk tadi ya menolak bala dan mendoakan pada siapapun yang kita cintai supaya dia bisa lebih taat pada Allah. Wallahu a'lam bishawab.